Panggil gendut. Tapi kan yang dipanggil gak cuma Suni. Oh kita juga. Suni, Melvi, Lucy, Adi. 2020 itu saya gendut setahunan. Ya juga dibilang Melvi gendutan gitu. Nggak mau, takut banget. Hai, welcome back to History Podcast. Setelah berminggu-minggu yang lalu pembahasan kita bisa tentang setan, bisa tentang keuangan. Kali ini cewek-cewek siap-siap. Insecure. Kali ini saya sudah membawa teman-teman saya nih, tentunya wanita. Karena kita akan sharing tentang wanita, insecure. Nah, welcome Chelsea dan juga Melvi. Halo. Wah, senang banget nih ya bisa ketemu kalian loh. Udah lama banget ya. Udah lama banget, gila. Kira-kira berapa lama ya? Baru kemarin. Oh, baru kemarin. Nah, tentang insecure ini nih, ada satu pertanyaan terbesar yang udah I siapin nih. Penyebab kita insecure itu apa sih? Iya dong, cewek kenapa sih bisa insecure? Kenapa bisa insecure ya? Mungkin pertanyaannya kenapa insecure ada? Wah, benar-benar. Dibalik ya? Iya, kenapa insecure itu Ada. Tuhan ciptakan? Enggak diciptakan juga, manusia ciptakan. Iya, bukan diciptakan ya, muncul Dia kali. tiba-tiba nongol gitu. Iya, kayaknya kalau misalkan dilihat-lihat itu cewek-cewek itu biasanya suka tampil cantik, suka feminin tampil gitu. kece, ya kan. Terus ya dibalik itu yang namanya manusia pasti pengen lebih baik dari orang lain kan biasanya. Betul. Ya kan. Mungkin kalau ketika kita nggak bisa lebih baik dari orang lain atau kayak ternyata kita nggak bisa menyaingi atau melebihi atau at least sama dia, mungkin itu kali ya penyebab timbulnya insecure orang, ya nggak sih? Bisa. Iya kan, jatuhnya jadi kayak ada bahasanya kesenjangan gitu loh. Berarti kayak perbandingan gitu lah ya. Ya, Kayak terlalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Padahal kan itu nggak perlu gitu ya. Soalnya kita masing-masing punya karakteristik sendiri, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu kan. Tapi kenapa nih perbandingan ini kenapa bisa nongol nih? Kan tadi kata Melvi kita karakteristiknya berbeda-beda gitu. Kan berarti kita tahu ya, ini karakteristik gue begini gitu. Tapi kenapa masih ada keinginan untuk membandingkan hal itu gitu? Karena kita nggak pernah puas dengan karakteristik kita, ya enggak? Selalu melihat yang baik Setuju. dari orang lain. Padahal sebenarnya diri kita tuh banyak banget gitu yang baik. Bisa juga. Sering ngalamin ya? Oh sering sekali Bu, makanya bisa jelasin. Sering terjadi. Iya. Coba jelasin, ceritain pengalaman kalian nih, Melvi. Insecure. Iya, insecure. Aku sih insecure itu seringnya tentang fisik. Fisik. Ya, apalagi kan kalau di Instagram itu kan banyak banget beauty vlogger ya. Oh gitu. Ya, baik. Influencer gitu ya, terus kayak ngeliat kurus bener, cantik bener ini. Kayaknya dapet duit gampang banget. Kok gue susah ya? Kok gue gini-gini aja ya? Jadi insecure gitu ya. karena kecantikan mereka plus karena materinya. Ya gitu lah Cie ya. Cie juga gak please bilang iya. Kalau Chelsea mungkin beda. Kalau aku ngerasa insecure-nya. cantik sih. Ya kadang Malah sih juga kepedean. merasa cantik ya. Cuman Betul, kayak betul. kalau ngeliat orang yang lebih cantik tuh kayak ngerasa, aduh gue jelek bener gitu. Itu insecure. Yes, itu insecure. Kalau aku mungkin lebih ke insecure-nya itu lebih ke bukan masalah kecantikan ya. Kita bandinginnya sesama kita yang normal aja ya. Saya sih ngerasa semua orang tuh diciptakan ya cantik-cantik aja, normal-normal aja. Karena cantik sama jelek itu kan relatif ya. Menurut kita cantik, mungkin menurut orang lain enggak gitu kan. Menurut kita jelek, mungkin menurut orang lain cantik gitu kan. Jadi itu sebenarnya relatif tergantung pandangan orang terhadap itu. Tapi kalau I sih mungkin insecure itu lebih ke masalah dia lebih pinter misalkan. Benar. Terus dia lebih jago misalkan, dia lebih menguasai sesuatu. Lebih bertalenta mungkin bahasanya. Bisa jadi kayak gitu. oke. Jadi sebenarnya I lebih insecure ke arah yang kayak gitu. Nah, I pernah insecure itu, I kan dari dulu orangnya lumayan nyentrik ya dalam soal berpakaian. Betul. I suka, basically memang I suka fashion. Betul. Gitu. Cuman salah satu sebenarnya aku berpakaian kayak nyentrik itu sebenarnya menutupi keinsecurean I terhadap ketidakmampuan I gitu loh. I ngerasa kurang baik dalam hal dilihat baik orang-orang lain gitu loh. Maksudnya gini, oke, gue akan pakai nyentrik supaya orang tuh bisa proof
lu tuh nggak perlu insecure, gue di proof kalau lu tuh baik gitu, ngerti gak sih? Jadi validasi. iya, jadi tutupin dengan pakai nyentrik supaya orang, wah gila nyentrik banget tuh, warna-warni bajunya, bisa pink ketemu merah kan gak nyambung ya, gitu kan. Jadi itu sebenarnya salah satu trik Ayu untuk menutupi keinsecurean gitu loh. Ayu Biar rasa orang lain pandang, yuk pede-pede aja pede-pede gitu orangnya. aja, padahal sebenarnya enggak sama sekali. Iya. Baru tahu kan manusia terpede loh. Ayu juga, enggak ya? Ayu juga merasa Chelsea itu adalah manusia yang sangat-sangat pede. Iya, gitu. Pede banget kan zaman dulu. Bahkan bayangin. orang-orang lain juga mengira hal ini Iya. gitu. Kayak Chelsea tuh kayaknya nggak pernah deh ngerasain secure gitu-gitu kan. Pas ngobrol kayak gini baru tahu ternyata alasannya itu adalah untuk menutupi. Iya, karena jujur semakin kalau kita boleh lihat ya, kenapa orang berdandan, kenapa orang pakai baju yang nggak pada normal ya, yang cuma kemeja kaos, cuman kemeja sama celana panjang, ya itu normal gitu. Tapi kalau udah kemeja terus pakai apa segala macem, kalung, itu kan sebenarnya ingin menutupi sesuatu yang dia tahu dia kurang. Gitu. Misalkan gue pitak nih di sini misalkan gitu ya. misalkan gitu. Ya pitaknya mungkin gara-gara apa gitu kan, kita nggak tahu. Cuman kan maksudnya supaya orang nggak notice pitaknya, gue pakai baju yang lebih nyentrik dong, ngalahin pitaknya. Jadi orang pas ngeliat, wah gila nyentik banget nih orang, padahal ada kekurangan di sini. Jadi yang orang lihat tuh bukan pitaknya gitu loh. Yang orang lihat, lu pakai baju yang keren banget, lu gini gitu. Jadi itu tuh supaya kita tuh ngerasa, oh pitak gue tuh bukan kekurangan gitu loh. Wah ada yang lain gitu yang bisa ini. Berarti menutupi hal itu juga buat meningkatkan level kepedean. Bisa dibilang kayak gitu, tapi mungkin lebih ke trik supaya kita tuh menutupi atau mensamarkan keinsecurean kita gitu loh. Karena waktu kita kelihatan insecure sama orang ya, orang kan pandang kita jadi agak turun, ngerti gak sih? Betul, Iya kan, waktu kita insecure nih, aduh suara, misalkan penyanyi suaranya jelek, terus dia insecure, pasti dia pun gak bisa nyanyi dengan baik karena insecure, karena udah punya pikiran, oh orang bilang gue nyanyi jelek, orang gini-gini gitu. Tapi kan ketika mungkin dia pakaiannya bagus dan lain sebagainya, gila kan keren banget, itu tuh bisa nambah energi gitu loh, supaya at least meskipun suara dia jelek, ada hal yang bisa dia jadi nilai plusnya dia. Motivasi dia lah ya. Iya gak sih, kalau Aisin rasanya kayak gitu. Berarti untuk menutupi lah, mengcovery keinsecurannya dia gitu, supaya orang lain tidak melihat hal itu gitu kan. Karena kan kalau kita udah insecure kan kita biasa kayak merasa kayak gue kecil banget gitu ya. kecil banget gitu kan. Kalau cewek tuh biasa lebih ke fisik juga kan. Betul. Nah, Cewek fisik banget sih. jujur ya, tentang berat badan, secara fisik nih, Ai tuh dari dulu tidak pernah alami. Oke. Hingga pandemi. Pandemi hits us banget ya. Pandemi hits me. Degak. Tiba-tiba pas pandemi tuh ada Shopee Food gitu kan. Shopee Food gitu kan. Jadi GrabFood gitu kan. Jadi pesen tiap hari tuh. Akhirnya blung banget. Naiknya langsung 6 kilo. Orang-orang setiap kali ke rumah, Suni. Wah langsung, kenapa? Suni? Tahu salahnya. Kenapa? Dia belinya buat diri sendiri, coba jajan kita juga. Yang dia juga jadi gendut. Tapi kan yang dipanggil gak cuma Suni. Oh kita juga. Suni, gitu. Melvi, Lucy, Adi. Kan pandemi kan kita ada itunya, ada apa di rumah Di border masing-masing. ya. Tapi kan bisa dikirim ke rumah masing-masing juga ya, Mel. Gak ada alasan sih itu. Betul sih. Lanjut. Cut. Lanjut. Iya, setelah ini kan ada pesan segala macam, makan nih. Banyak kan? Tiba-tiba jadilah Suni yang besar. Suni yang besar ini setiap kali ketemu orang Suni gitu. Kayak tiba-tiba hati sakit gitu. Ada apa dengan diriku? Pipinya cabi kan, cabi terus ya perutnya kelihatan gitu kan. Badannya udah pendek makin Wah udah. Pas itu juga nggak olahraga. Gak olahraga. 2020 itu saya gendut setahunan. Olahraganya dipakai jari ya, jari Iya, doang. makanya pas
pas orang bilang, kok lu gendutan sih, kok lu gini sih, kok lu gini, tiba-tiba hatinya sakit sekali. Suni. Jadi kepikiran gak sih? Jadi kepikiran. Justru Makanya gara omongan orang itu kan. Kalau misalnya Iya. orang-orang itu nggak ngomong ke yuk bakal kepikiran nggak kira-kira? kalau orang-orang nggak ngomong itu makan terus. Tapi ada sisi positifnya kan. Ada orang sih. ngomong gitu. Betul. Iya, iya. Berarti karena omongan orang lain kan, dan apa yang orang lain lihat, dan juga mungkin setiap kali mau foto berkaca kayak kok kok jadi merasa Tahan nafas tiba-tiba. aduh, iya kayak mau foto yang ada perutnya juga kayak lumayan jadinya berkecil hati sekali sih. Nah itu pernah terjadi gak sama kalian? Coba ceritain, Pi. Enggak sih, tapi itu maksudnya nggak pernah kayak Cece Melvi gitu. Maksudnya nggak pernah sampai kayak gitu. Berarti dia tidak pernah yang gendut banget gitu. Tapi maksudnya itu ngerasa kalau misalnya kita gendut kan kita pasti ngerasa gak sih kayak badannya jadi berat gitu kan. Celananya agak ngerasanya, sempit iya, ya. tiba-tiba ini kayak dulu kayak longgar gitu ya. Udah muat sekarang. Untungnya belum kekecilan sih, maksudnya baru kemuat aja. Terus kayak ngerasa, wah tiba-tiba kok gue gendutan, kenapa ya? Tapi maksudnya belum ada orang yang ngomong ke Ay aja tuh Ay udah bisa insecure sendiri gitu loh. Kan kalau misalnya Yu kan tunggu ada orang ngomong ke Yu gitu kan. Kalau itu udah mikir sendiri gitu. Sudah merasakannya. Sudah merasakan. Soalnya kan dari dulu kayak, ih kurusnya gitu. Maksudnya Ay nggak mau. Ya Allah juga dibilang, tapi gendutan gitu. Ay nggak mau, Ay takut banget tau gak sih? Betul. Iya betul. Jadi kayak, oke, kayaknya gue harus diet. Tapi nggak bisa. Makan Ay terlalu banyak gitu. Berarti persoalan ini masih sampai sekarang belum ada solusinya. Insecure ini masih ada, Iya, masih tapi hinggap. maksudnya, iya, tapi maksudnya bukan yang kayak setiap hari kepikiran, ih gue gendut, enggak, maksudnya kayak Sesekali. Iya sesekali, misal kepikiran gitu pas lagi pegang perut, kok keluar ya, gitu, kok keluar dari sini saya ya, kok biasa kan rata gitu ya, kok tiba-tiba keluar gitu, ya mohon maaf ya manusia tidak pernah puas gitu dengan apa yang ada di dirinya gitu. Ya paling kepikirannya pas saat itu doang, jadi bukan yang kayak setiap kali menghantui terus bikin gak bisa tidur, bukannya kayak gitu sih. Tapi menurut saya balik lagi ke ini gak sih? Apa? Standar yang dibikin sama sosial gitu loh. Standar cantik. Rasa gini loh, kalau misalkan kalau pakai dress, ya cewek kan suka pakai dress yang ketat lah ya, maksudnya press body gitu ya. Kayaknya kalau nggak perutnya rata, pasti tuh baju jadi jelek ke kita. Ya. Kalau pakai rok yang tinggi high waist gitu atau pakai celana yang high waist, terus perutnya ada keluar gitu, jadi jelek. Iya. Wah ini lagi baca high waist lagi. Jangan gitu, Cek. Iya ya. Maksudnya karena standar kecantikan yang dibuat oleh sosial itu, cewek itu, aku nggak ngomongin warna kulit lah ya. Iya. Menurut aku warna kulit, aduh Cantik enggak. semua. Itu ya sebenarnya itu cantik. Itu tuh memang uniknya orang masing-masing. spesialnya gitu. orang lah. Tapi maksudnya bentuk gitu. Kalau cantik itu mesti body gitar. Kalau cantik itu perutnya rata gitu. Terus kakinya jenjang gitu kan. Kayak girl band yang Korea gitu-gitu kan. Jadi maksudnya standar kecantikan yang dibuat sama sosial itu somehow mempengaruhi kehidupan sosial juga, jadi mempengaruhi gitu kan. Kayak rasa kita tuh bikin kita jadi insecure. Aduh kalau misalkan perut gua nggak rata, gua nggak mau pakai dress yang kayak gitu deh, yang itu deh. Gua nggak mau pakai high waist deh, gua tutupin aja pakai kayak yang gombrong-gombrong deh, oversize aja gitu kan, kawasan aja gitu. Itu menurut saya lumayan mempengaruhi yang namanya insecure sih. Benar-benar. Tapi bener sih sekarang aja banyak brand-brand gitu kan yang kayak pakai embel-embel untuk memutihkan gitu. Jadi kayak secara nggak langsung kita tuh berpikir gitu, kalau gue nggak putih berarti gue kayaknya tidak cantik, kurang gitu. cantik gitu. Karena dari brand aja tuh udah mendukung hal tersebut gitu loh. Betul. Misalkan sebenarnya kalau misalkan berat badannya juga sebenarnya masih standar gitu ya. Biasanya kita nggak gede banget gitu. Itu aja sebenarnya nggak terlihat, bukan yang kayak orang bisa bilang jelek lu, sebenarnya nggak gitu. Iya. Cuman otak kita aja karena sekalinya orang udah bilang gendut lu. Iya. Sensi memang. Sensi. Terus langsung kayak apaan sih lo gitu. Tapi itu bukan terjadi sama orang gendut doang loh, sama yang kurus juga. Ketika dibilang, kok lu kurus banget? Betul. Karena dia sebenarnya pengen naikin berat badan juga susah kan. Betul. Jadi Betul. bukan hanya orang gendut pengen ngurusin, Tapi yang susah, cuman yang kurus juga buat gendutin badan susah juga. Justru yang pas kurus itu kadang kasihan nih. Misalkan dia bilang, aduh gue mau gedein badan nih. Orang-orang justru malah sensitif. Iya. Iya gak? Iya. Orang bisa kayak, badan lu udah gitu, udah bagus
Terus ngapain lo gede-gedein lagi? Iya. Nggak tahu di antara yang ngomongnya sensitif atau ya. Ya benar, setuju. Betul. Jadi ya persoalan insecure ini memang cukup banyak sih. Tapi ada nggak tips untuk menghilangkan hal ini gitu? Untuk meningkatkan level kepedean kita lah supaya tidak insecure. Ciusi? Kalau Aing mungkin ya kayak tadi gitu ya. Maksudnya kita tahu kita mungkin ada kurang di bagian apa, ya kita tutupin di satu hal supaya at least kita tuh tidak mengasihani diri gitu loh. Kayak aduh gue kurang nih. Jadi yang kita lihat tuh selalu kurang. Padahal sebenarnya ada hal yang bisa kita lakukan untuk jadi lebih baik. Maksudnya gini, semua orang tuh nggak selalu sempurna gitu. Orang tuh tidak diciptakan cantik, pinter, rajin, apa, kaya gitu, kayak full nggak kayak gitu loh. Kita pasti ada namanya ada kurangnya. That's why Tuhan kasih kita hikmah, Tuhan kasih kita segala sesuatu Tuhan cukupkan supaya kita tuh berusaha jadi lebih baik gitu loh. Yang kurang dari diri kita tuh supaya kita usahakan supaya jadi lebih baik gitu, maksudnya gitu. Supaya kita nggak males. Misalkan kalau memang kita kurang dalam akademis, ya lu berusaha dong dalam hal lain. Mungkin oke, akademis lu kurang, jangan berhenti di situ. Coba mungkin skillnya jago, misalkan dari segi talenta dia bisa mengembangkannya gitu loh. Jadi nggak perlu tipsnya, menurut aku cari hal yang bisa dikembangkan dalam diri gitu loh. Kepuasan orang tuh jangan jadi patokan buat kita gitu loh, karena orang tuh nggak pernah puas. Kita sendiri nggak pernah puas kan, maksudnya gitu. Jadi jangan taruh kepuasan kita itu terhadap orang lain. Kayak misalkan gue pengen tampil baik supaya dipuji orang. Jadi kalau nggak dipuji orang berarti gue jelek. Kalau kayak gitu kita tuh nggak bisa jadi orang yang seutuhnya gitu loh. Kita hidup berdasarkan komentar orang. Menurut Ai sih itu pertama, kembangin yang lu rasa memang itu tuh bisa lu kembangkan gitu ya. Kita masing-masing tahu sendiri lah ya mana yang bisa kita kembangkan. Jadi kembangkanlah di situ gitu. Yang kedua, ya jangan taruh komentar atau pendapat orang lain tuh patokan keberhasilan atau kepuasan kita. Betul. Karena nggak valid menurut aku. Hari ini orang bisa puji lu, besok atau nggak sedetik kemudian lu dihina-hina, dijulitin di belakang. Setuju. Gitu. Jadi jangan pernah taruh pujian atau hinaan orang tuh ke dalam pikiran atau hati kita gitu loh. Orang puji kita, ya udah cukup thank you, berarti hari ini gue udah cukup baik gitu kan. Mungkin gue mau lebih baik lagi gitu. Tapi waktu kita terima kritikan pun kita jangan mengasihani diri. Jangan, tuh kan gue kurang, tuh kan gue gini, menyalahkan diri gitu loh. Justru jadi Tuhan, motivasi nggak sih? iya, Tuhan kenapa gue gini, Tuhan kenapa gue gitu, nggak bisa kayak gitu. Tapi gue hari ini mungkin nggak dipuji, ya mungkin bukan berarti kita jelek juga gitu loh. Jadi makanya jangan pernah taruh pujian atau kritikan orang tuh ke dalam hati atau pikiran kita gitu loh. Dicek lagi, di cross check lagi, itu tuh memang valid apa enggak buat diri kita gitu loh. Cross check lagi lah ya. Kalau menurut aku sih ada dua itu sih. Setuju. Kalau Melvi? Jangan terlalu sering membanding-bandingkan diri aja sih. Kalau misalnya diri kita kayak gini, ya udah gitu. Kalau misalnya kita tahu kelemahan kita apa, ya kayak tadi kata Chelsea, kita coba aja gitu loh, kembangin diri lagi, misalnya di hal yang kurang kayak gitu kan. Jangan jadiin kayak kekurangan kita jadi sebuah aib gitu lah ya. Iya, jadi kayak aib, bener. Jangan jadiin kekurangan kita jadi aib. Justru dari kekurangan itu kan kita bisa belajar terus gitu kan. Jadi kayak the better gitu loh of ourselves gitu kan, best version gitu. Kalau aku sih itu sih, soalnya kita kan kalau insecure gara-gara membanding-bandingkan diri kan, ya solusinya jangan membanding-bandingkan diri. Setuju. Kalau Ai sih lebih ke hal yang kalian bicarakan, best version, sama jangan membanding-bandingkan ini, dan juga paling penting itu Ai lihat dari kacamata Tuhan. Kalau tadi Chelsea bilang jangan lihat dari kacamata orang kan, jangan lihat dari pandangan orang lain, tapi kita coba pahami dari saat Tuhan bikin kita tuh, saat Tuhan bikin kita kan itu nggak mungkin kayak tiba-tiba Tuhan bikin jrek, masyarakat langsung jadi, langsung enggak kan, pasti dia pikir, ini Melvi, gue mau bikin dia begini, gue mau bikin ini Chelsea, ini Suni, gue mau bikin dia begini gitu kan. Tuhan aja tuh udah pengen jadiin kita tuh yang terbaik dari diri kita gitu. Kita spesial di mata dia gitu. Jadi jangan jadiin
perbandingannya orang, kacamatanya orang itu malah jadi fokusnya kita gitu. Jadi fokus kita harus ke Tuhan. Sama satu hal, Boleh tambahin. lu harus tahu kalau diri lu tuh berharga. Hah, setuju. Itu lu harus tahu, karena waktu kita ngerasa kita berharga, terutama gini, kita berharga di mata Tuhan ya. Dalam konteks kita berharga di mata Tuhan gitu. Tahu Rose, anjingnya Rose kan ada pelihara Blackpink. Oh, Blackpink. Rose Blackpink. Iya. Dia Ya, ada pelihara anjing, satu anjing. Itu anjingnya itu dia ambil dari anjing jalanan. Oh, Stray dog gitu maksudnya. Iya, jadi wow. kalau kalian pernah dengar kisahnya atau kalau kalian mau cari di YouTube, itu anjingnya Rosa itu intinya bukan anjing ras, bukan anjing khusus, bukan anjing mahal gitu loh. Dia anjingnya anjing kampung gitu. Dan waktu Rosa ambil dia itu tuh sakit. Kan, dia tuh sakit intinya gitu. Okay. Anjingnya Rosa itu sakit. Jadi si Rosa ambil dia, dan kalian tahu anjingnya sekarang pakai emas berapa karat? Anjingnya tidur di mana? Anjingnya makan apa? Gitu ya. Udah sehat, ke salon tiap minggu mungkin. Jadi cakep. Ya, jadi cakep. Tahu nggak berharganya si anjing itu karena apa? Karena dia dipilih. Karena dia dipilih Rose, Betul. gitu. Coba kalau dia dipilih gue. Sama aja ya? Iya betul. Sama aja ya? Iya, sama aja. Oh gitu ya. Jadi konteksnya Iya, nggak paham. gitu ya. Maksudnya tapi gini, maksudnya anjingnya Rose itu, peliharanya Rose ini dari anjing yang bahasanya lah ya, anjing gak ada nilainya, tapi jadi bernilai karena dia pelihara Rose. Oh, Nangkep nggak? betul. Kita yang tadinya tuh mungkin kita ngerasa gini, oh gue nggak berharga, gue nggak bisa apa-apa, gue nih nggak kompeten, gue nih jelek, gue nih nggak kayak standar kecantikan orang dan lain sebagainya. Padahal kata Tuhan, kamu itu mulia, kamu itu berharga di mataku. Padahal kita itu adalah miliknya Tuhan. Betul. Kita bukan milik sosial, kita tuh maksudnya miliknya Tuhan gitu loh. Jadi kalau Tuhan aja mandang lu mulia, masa lu memandang diri lu serendah itu? Iya, betul. Gitu kan. Jadi itu, lu harus tahu kalau lu tuh berharga. Tuhan gitu. aja sayang kita apa adanya ya. Betul, betul gitu. Dan kalau yang mulia itu aja memandang kita mulia, ya kita tuh jangan merendah-rendahkan, ya merendahkan diri sampai kayak gitu loh. Kita harusnya kan rendah hati, bukan rendah diri gitu. Tapi jangan over pede juga. Iya. Jangan karena kita dipandang mulia dan lain sebagainya, kita jadi ngangkat dagu. Sambang. Gitu. Siapa nganah? Aku berharga. Emang nganah gitu kan? Jangan gitu juga gitu loh. Kita berharga, orang lain pun berharga gitu loh. Kita tuh sama di mata Tuhan tuh nggak ada yang namanya kesenjangan sosial tuh nggak ada. Semua di Tuhan pukul rata gitu. Mau kita baik, mau kita buruk, mau apa, Tuhan tuh tetap nurunin hujan yang sama buat seluruh manusia gitu kan. Jadi kita juga nggak boleh jadi sombong gitu. Gitu sih. Tahu kalau kita tuh berharga dan ya nggak boleh sombong lagi. Betul. Intinya jangan berlebihan. Kalau insecure, kalau berlebihan jadinya tidak mencintai diri sendiri. Ya. Kalau over PD-nya berlebihan, jadinya kita sombong gitu. Ya, begitulah guys. Topik insecure kita kali ini. Minggu depan kita akan balik dengan topik-topik yang pastinya lebih menarik. Dan buat teman-teman yang ingin dilayani, boleh link di deskripsi. Di situ ada link Elevate. Jadi teman-teman yang ingin kontak untuk saling sharing, itu boleh di dalam link itu ada kontak personnya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye.